Selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran matematika untuk SMP kelas 9. Kali ini bangun ruang sisi lengkung kerucut. Kerucut dapat didefinisikan sebagai limas tegak dengan alas berupa lingkaran. Unsur-unsur pada kerucut yaitu ada tinggi kerucut, biasa dilambangkan T, yaitu jarak antara titik puncak dengan alas kerucut. Kemudian garis pelukis dilambangkan dengan S huruf kecil. Kemudian jari-jari alas lambangnya R. Kemudian alas kerucut yang berupa lingkaran. Kemudian pada kerucut perlu diingat bahwa kerucut memiliki dua buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut dengan selimut. Kemudian memiliki satu rusuk, yaitu garis melingkar pada bagian alas, dan tidak memiliki titik sudut. Kita perhatikan pada sebuah kerucut antara tinggi T, jari-jari alas R, dan garis pelukis S ini membentuk segitiga siku-siku, maka hubungan antara jari-jari alas R, tinggi kerucut T, dan garis pelukis S berlaku teorema Pythagoras, yaitu S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya untuk jaring-jaring kerucut. Sebuah kerucut dengan panjang garis pelukis S, jari-jari alas R, kalau kemudian kita potong dari titik puncak sampai bagian alas kerucut, dan juga kita potong sepanjang keliling alas kerucut, kemudian kita buka, maka kerucut tersebut terdiri dari pertama selimut kerucut yang merupakan juring lingkaran dengan jari-jari S, dan juga bagian alas kerucut berupa lingkaran dengan jari-jari R. Selanjutnya kita akan menentukan rumus luas kerucut. Dari jaring-jaring kerucut tadi yang terdiri dari selimut kerucut berupa juring lingkaran dengan jari-jari S dengan pusat titik O, kemudian kita bikin OA dan OA aksen sehingga terbentuk juring OA aksen, di mana panjang busur AA aksen, sekali lagi bahwa panjang busur AA aksen ini sama dengan keliling alas kerucut, di mana alas kerucut berupa lingkaran dengan jari-jari R. Maka kita dapatkan bahwa panjang busur AA aksen adalah 2πr, yaitu sama dengan keliling alas kerucut yang berupa lingkaran dengan jari-jari R. Selanjutnya, luas kerucut itu sama dengan luas jaring-jaring kerucut, yaitu sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut, di mana selimut kerucut tadi berupa juring lingkaran. Baiklah, kita akan terlebih dahulu mencari rumus luas selimut, yaitu dengan perbandingan luas juring OA aksen per luas lingkaran O, yaitu lingkaran dengan pusat titik O, itu nilainya sama dengan panjang busur AA aksen per keliling lingkaran O.
luas juring OA aksen ini sama dengan luas selimut yang akan kita cari per PS kuadrat. PS kuadrat adalah luas lingkaran yang berpusat di titik O dan jari-jari S, sama dengan panjang busur A aksen, yaitu sama dengan 2πr per keliling lingkaran O, di mana lingkaran O ini jari-jarinya adalah S, maka keliling lingkarannya adalah 2πs. Kemudian luas juring OA aksen ini sama dengan 2πr kali PS kuadrat per 2πs. Nah, di sini 2πs pada bagian penyebut bisa kita sederhanakan dengan 2pi pada pembilang. Kemudian S pada penyebut kita sederhanakan dengan S pangkat 2 pada pembilang. Sehingga di sini kita peroleh tinggal RPS, atau dapat kita tulis sama dengan PRS. Maka kita mendapatkan rumus luas kerucut tadi sama dengan luas alas tambah luas selimut, di mana alasnya berupa lingkaran dengan jari-jari R, maka sama dengan PR kuadrat tambah PRS, di mana PRS ini adalah rumus luas selimut kerucut. Maka luas kerucut bisa kita tulis menjadi PR kali dalam kurung R ditambah S. R adalah jari-jari alas, S merupakan panjang garis pelukis. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut, di mana kerucut ini termasuk limas. Maka volume kerucut rumus umumnya sama dengan rumus umum volume limas, di mana rumus umum volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Di sini alas kerucut adalah lingkaran, maka kita dapatkan bahwa volume kerucut sama dengan sepertiga kali PR kuadrat kali T, atau sering kita tulis menjadi sepertiga PR kuadrat T. Selanjutnya kita ke latihan soal yang pertama. Sebuah kerucut diameter alasnya 10 cm, tinggi 12 cm, dan pi sama dengan 3,14. Hitunglah A panjang garis pelukis, B luas selimut, C luas kerucut. Baiklah, mari kita coba selesaikan bersama. Pertama, selimut pada kerucut bahwa diketahui diameter atau D sama dengan 10 cm, maka langkah pertama kita cari jari-jari alas kerucut, di mana jari-jari alas R itu sama dengan setengah kali 10, karena jari-jari setengah kali diameter. Maka diperoleh bahwa jari-jari sama dengan 5 cm. Selanjutnya yang B, kita akan mencari panjang garis pelukis. Perhatikan di soal yang sudah kita ketahui jari-jari R, kemudian tinggi T, yang kita cari adalah panjang garis pelukis yaitu S. Ingat bahwa antara S, T, dan R membentuk segitiga siku-siku, berarti berlaku teorema Pythagoras S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya kita substitusikan S pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2
maka S pangkat 2 sama dengan 25 tambah 144 sama dengan 169. S akar kuadrat dari 169 sama dengan 13. Jadi panjang garis pelukis atau S sama dengan 13 cm. Kita lanjut ke bagian B, yaitu luas selimut. Lengkap ya, luas selimut kerucut. Rumusnya PRS. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan, yaitu P kita pakai 3,14 karena sesuai ketentuan di soal, kalikan R yaitu 5 kalikan S sama dengan 13, maka 3,14 kali 5 kali 13 sama dengan 204,1. Jadi luas selimut kerucut 204,1 cm persegi. Kita lanjut ke bagian C. Kita akan menentukan atau mencari luas kerucut. Ingat, antara luas selimut dan luas kerucut itu berbeda, di mana luas kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas alas itu PR kuadrat tambah luas selimutnya PRS, bisa disederhanakan menjadi PR kali dalam kurung R tambah S. Selanjutnya, angka-angka yang sudah diketahui kita substitusikan menjadi 3,14 kali R-nya 5 kali dalam kurung R tambah S, 5 tambah 13. Menjadi 3,14 kali 5 kita kalikan terlebih dahulu, 15,7 kalikan 5 tambah 13 yaitu 18. 15,7 kali 18 kalikan biasa, kita peroleh 282,6. Jadi luas kerucut 282,6 cm persegi. Berikutnya latihan soal yang kedua. Sebuah kerucut tingginya 15 cm dan panjang garis pelukis 17 cm. Hitunglah A. Luas kerucut, B. Volume kerucut. Sebelum kita mengerjakan soal ini, ada baiknya kita cermati dulu apa yang sudah diketahui di soal dan juga apa yang ditanyakan. Di soal yang diketahui adalah tinggi kerucut 15 cm yaitu T, dan panjang garis pelukis 17 cm berarti S. Untuk menentukan luas kerucut, kita perlu jari-jari alas kerucut yaitu R. Maka langkah pertama kita akan mencari jari-jari alas kerucut atau R. Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Ini untuk mempermudah bahwa sambil mengingatkan di mana antara S, T, dan R membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Kemudian T dan S kita substitusikan, maka kita peroleh 17 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah 15 pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 kurang 15 pangkat 2. Maka R pangkat 2 sama dengan 289 dikurangi 225. R pangkat 2 sama dengan 64, diperoleh R sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita baru mengerjakan soal yang A, yaitu mencari luas kerucut, di mana luas kerucut rumusnya PR dalam kurung R tambah S. Karena R sudah diketahui, S juga sudah diketahui. Untuk P, karena di soal tidak ada ketentuan, maka P bisa pakai 22/7, bisa pakai 3,14. Nah, di sini kita pakai 3,14. Sehingga menjadi 3,14 kali 8 kali dalam kurung
8 ditambah 17 sama dengan 3,14 kali 8 kali 25 sama dengan 628. Jadi luas kerucut 628 cm persegi. Kemudian yang B, kita mencari volume kerucut. Rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Pi R dan T kita substitusikan menjadi 1/3 kali 3,14 kali 8 pangkat 2 kali 15. Sebelum kita mengerjakan lebih lanjut, apabila ada yang bisa kita sederhanakan, di sini 3 dengan 15. Jadi menjadi 5. Sehingga menjadi 3,14 kali 64 kali 5 sama dengan 1004,8. Jadi volume kerucut sama dengan 1004,8 cm kubik. Selanjutnya latihan soal yang ketiga. Sebuah kerucut luas alasnya 200,96 cm persegi. Jika panjang garis pelukis 10 cm dan pi 3,14, hitunglah volume kerucut tersebut. Baik, sebelum kita mengerjakan, kita cermati soal. Di sini yang diketahui adalah luas alas kerucut dan panjang garis pelukis, yaitu S. Yang ditanyakan volume kerucut. Ingat, rumus volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T. Berarti kita perlu R dan T. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari R, yaitu dengan menggunakan yang diketahui di soal, luas alas kerucut. Ya, di mana luas alas sama dengan rumusnya pi R kuadrat, karena alas kerucut sama dengan atau merupakan lingkaran. Kemudian kita substitusikan, berarti 200,96 sama dengan 3,14 kali R pangkat 2. Maka R pangkat 2 sama dengan 200,96 per 3,14 sama dengan 64. Maka diperoleh R 8 cm. Jari-jari alas kerucut 8 cm. Kita perlu T tinggi. Maka kita pakai hubungan antara S, T, dan R, yaitu S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 tambah R pangkat 2, di mana S sudah diketahui, R sudah diketahui, kita substitusikan. 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah T kuadrat. T kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurang 8 kuadrat sama dengan 36. Berarti kita peroleh T-nya 6 cm. Langkah selanjutnya baru kita menghitung volume kerucut dengan rumus sepertiga pi R kuadrat T. Kita substitusikan sepertiga kali 3,14 kali 8 pangkat 2 kali 6. 3 dan 6 boleh kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi 3,14 kali 64. 64 diperoleh dari 8 pangkat 2 kali 2. Hasilnya 401,92. Jadi volume kerucut sama dengan 401,92 cm kubik. Kita lanjut ke latihan soal yang keempat. Luas selimut kerucut 550 cm persegi. Jika panjang garis pelukis 25 cm, hitunglah A
panjang jari-jari alas, B tinggi kerucut, dan C volume kerucut. Baik, kita coba kerjakan bersama. Ya, yang A kita mencari panjang jari-jari alas. Itu kita pakai luas selimut kerucut, di mana luas selimut kerucut sama dengan PRS. Luas selimut kerucut sudah diketahui di soal. Pi-nya kita bisa pakai 3,14 atau pakai 22/7. S-nya sudah diketahui di soal, yaitu 25. Berarti 550 sama dengan 22/7. Ini pi-nya kita pakai 22/7 kali R kali 25. Berarti 550 sama dengan 22 kali 25/7 kalikan R. Maka R sama dengan 550 kali 7/22 kali 25. Kita cek berapakah hasil 22 kali 25. Ya, ternyata 22 kali 25 dengan 550 ini bisa kita sederhanakan. Sehingga di sini diperoleh bahwa R sama dengan 7. Jadi panjang jari-jari alasnya 7 cm. Nah, selanjutnya kita mencari tinggi kerucut, di mana dari soal S sudah diketahui, dari jawaban bagian A R sudah kita peroleh. Maka untuk mencari tinggi kerucut kita pakai hubungan antara ST dan R, di mana S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Kita substitusikan menjadi 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah T kuadrat. T kuadrat sama dengan 25 kuadrat kurangi 7 kuadrat sama dengan 625 kurangi 49 sama dengan 576. Maka diperoleh T 24. Jadi tinggi kerucut 24 cm. Yang C kita menghitung atau mencari volume kerucut, sama dengan sepertiga PR kuadrat T sama dengan sepertiga kali 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 24. Kita sederhanakan dulu. 7 dengan 7 pangkat 2, jadi pangkatnya hilang, jadi tinggal 7. Kemudian 3 dengan 24 menjadi 8. Berarti menjadi 22 kali 7 kali 8 sama dengan 1232. Jadi volume kerucut sama dengan 1232 cm kubik. Kita lanjutkan latihan soal yang kelima. Topi ulang tahun berbentuk kerucut dibuat dari selembar karton berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 216 derajat dan jari-jari 25 cm. Hitunglah A. panjang jari-jari topi, B. tinggi topi. Kita coba kerjakan bersama. Karena ini topi berbentuk kerucut, maka kerucut ini tanpa alas, jadi hanya bagian selimut, di mana selimut ini terbentuk dari juring lingkaran dengan sudut pusat 216 derajat dan panjang jari-jarinya 25 cm. Maka di sini kita dapatkan bahwa luas selimut kerucut sama dengan luas juring lingkaran. Ya, luas selimut kerucut sama dengan luas juring lingkaran. Luas selimut kerucut kan PRS sama dengan luas juring lingkaran 216/360. Jadi ini sudut pusat per 360 derajat PS kuadrat. Maka di sini Pi ruas kanan dan ruas kiri boleh kita coret. Demikian juga S di ruas kiri
dan S di ruas kanan, sehingga di sini tinggal kita peroleh juga 360 dengan 216 kita sederhanakan. Jadi menjadi 3/5, berarti R sama dengan 3/5S, di mana S ini, S di ruas kanan adalah panjang jari-jari dari juring lingkaran, maka R sama dengan 3/5 kali 25, maka kita peroleh bahwa R-nya 15. Jadi jari-jari topi 15 cm. Kemudian yang B, untuk mencari tinggi topi kita gunakan hubungan antara S, R, dan T, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat, 25 kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah T kuadrat, T kuadrat sama dengan 25 kuadrat kurangi 15 kuadrat, T kuadrat sama dengan 625 kurangi 225, T kuadrat sama dengan 400. Jadi T sama dengan 20, sehingga tinggi topi 20 cm. Selanjutnya latihan soal yang ke-6. Dalam sebuah bazar, panitia membagikan minuman segar kepada pengunjung. Minuman dibagikan menggunakan gelas berbentuk kerucut dengan diameter permukaan 10 cm dan garis pelukis 13 cm. Lihat gambar di samping. Jika persediaan minuman ditaruh dalam termos berbentuk tabung dengan diameter 10 cm dan tinggi 50 cm, tentukan banyaknya pengunjung yang mendapatkan minuman segar. Baik, kita coba bersama-sama. Yang jelas di sini setiap satu pengunjung satu gelas. Langkah pertama, kita mencari volume gelas, yaitu kita cari tinggi kerucut karena gelasnya berbentuk kerucut. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah T pangkat 2. 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah T kuadrat. T kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat sama dengan 144. Berarti T 12. Jadi tinggi tabung atau maaf tinggi kerucut, tinggi gelas 12 cm. Maka kita menentukan banyaknya pengunjung yang mendapatkan minuman ini sama dengan volume termos dibagi volume gelas. Volume termos pi R1 kuadrat T1 dibagi volume gelas sepertiga pi R2 kuadrat T2. Di sini kita beri nama R1, R2, T1, T2 karena memiliki nilai yang berbeda. Di sini menjadi pi kali 20 kuadrat kali 50 per sepertiga kali pi kali 5 kuadrat kali 12. Pi dengan P bisa disederhanakan. Kemudian 5 pangkat 2 itu 25 dengan 50 jadi 2. Kemudian bagian penyebut 3 dengan 12 ini sama dengan 4, sehingga kita peroleh 400 kali 2 dibagi 4. 400 diperoleh dari 20 kuadrat kali 2 dibagi 4. Hasilnya adalah 200. Jadi banyaknya pengunjung yang mendapatkan minuman segar adalah 200 orang. Demikian tadi pembahasan tentang bangun ruang sisi lengkung untuk kerucut dan beberapa contoh soal. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ingat, jangan lupa subscribe-nya.